training and play. Coaching adalah proses yang berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi seorang coaching untuk perkembangan dirinya, meningkatkan performa kerjanya dan pertumbuhannya, sehingga seorang coaching dapat tampil dengan maksimal. Marilah kita saksikan proses coaching yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya. Satu dan duduk sini dulu lah. Bu Yunita. Reni, apa kabar? Biasa duduk-duduk kan nunggu sesi kedua, jadi duduk dulu santai. Gimana kemarin tesnya? Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar. Oh, bisa lah ya ngerjain soalnya ya. Alhamdulillah bisa. Oke. Kenapa Ren? Kayaknya ada yang mengganggu. Ya, saya mau cerita Bu sebenarnya. Udah lama saya pendam. Saya sebenarnya sih akhir-akhir ini sedih, Bu. Kenapa? Ya karena itu kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua ya. Ya khususnya ayah saya. Jadi saya selalu kalau kita ngajar masih kepikiran ayah gitu. Sampai ke bawah mimpi bahkan ayah ada di samping saya. Jadi setiap malam atau maghrib saya selalu nangis. Jadi permasalahan kamu saat ini adalah kamu masih selalu memikirkan orang tua kamu, terkadang mengganggu kamu ketika kamu mengajar. Jadi untuk saat ini kita menyelesaikan bagaimana caranya supaya itu tidak mengganggu gitu ya. Benar. Oke. Ayah udah meninggal udah berapa lama kan? Baru sih ketika saya kemarin ke PL itu tiba-tiba kejadian ketika ibu saya lagi ngaji, saya lagi menggosok ayah saya lagi wudhu, tiba-tiba seketika prak, kira saya ada apa, ternyata saya sama ibu saya langsung ke kamar mandi, ternyata ayah udah langsung tergeletak gitu, udah kayak udah istilahnya udah mungkin udah sekala atau maut. Oh, langsung berarti mendadak ya Ran ya? Iya mendadak, Bu. Orang nggak ada keluhan sama sekali, mendadak. Nggak sakit kepala pun apa Enggak, misalkan dia pernah sakit sampai dirawat berbulan-bulan, tidak ya? Sama sekali. Ayah itu orangnya nggak sakit sih, nggak pernah sakit. Paling ya kalau sakit-sakit paling kaki aja tuh selebihnya enggak. Sebenarnya sudah lumayan lama ya, tapi itu karena orang tua ya Ren, dan kepergiannya mendadak jadi membuat Reni merasa sangat kehilangan. Iya, terkejut lah Bu, istilahnya kayak kita nampakkan kaki ke bumi itu nggak menyentuh. Kalau gitu dadakan, mungkin pas kemarin tuh karena mungkin ibu Reni bukan panik, jadi saya juga panik, tiba-tiba ke tetangga minta tolong sama sakit, ternyata udah dikompor, ternyata ayah udah nggak ada. Di hari itulah ya? Iya, di malam jatuhnya pas mau sholat maghrib? Mau sholat maghrib dia masih ke masjid, cuma pas mau wudhu mau sholat isyanya mau sholat isya langsung jatuh. Selama ini Reni sangat dekat ya dengan ayah? Deket banget, saya sangat manja sama dia. Bahkan kalau misalnya ada kayak anak orang kayak misalkan anak saudara saya disuruh nyapuin, saya nggak dibolehin sama sekali. Oh, sampai seperti itu ya? Sampai ayahnya tidak membolehkan kamu bekerja di rumah? Nggak boleh. Bahkan yang hanya mengerjakan tuh ayah saya, saking sayangnya Bu. Tapi saya selalu membantu, tapi jangan terlalu capek nak. Oh gitu ya, jadi sangat kehilangan saya ketika ayahnya pergi ya. Jadi menurut Reni itu udah hampir setahun, 2 tahun ya? Udah mau 2 tahun, bahkan sudah mau 2 tahun ya? Sudah mau 2 tahun kepergian ayah, tapi sangat begitu sangat masih sampai sekarang masih terasa kehilangan ya? kehilangan banget. Masih terasa kehilangan, dan sampai terkadang Reni mengajar itu Masih terganggu. Iya. Menurut Reni, dengan terus mengingat, dengan terus bersedih, itu bagus apa enggak? Itu baik apa enggak sih nanti ke depannya untuk Reninya sendiri gitu? Ya sebenarnya kalau emang kita sebagai anak pasti kalau memiliki kan orang tua yang lengkap ya. Iya. Cuman kalau misalnya dibilang sedih ya sedih, cuman ya harus dikuat-kuatin. Iya, itu tadi harus dikuat-kuatin ya. Kenapa sih kira-kira kita harus menguatkan hati gitu?
Karena saya mikir ibu saya Nah, itu karena adalah ada ibu ya. teman hidupnya semasa hidupnya, nggak pernah ya Hmm. istilahnya so sweet lah kata-kata sekarang, nggak pernah bertengkar, nggak di depan saya pun nggak pernah sama sekali. Begitupun ibu saya menceritakan dari dulu ibu menikah sama ayah sampai sekarang dia nggak pernah namanya main tangan segala macam, bahkan kekerasan di depan saya itu Nggak pernah ya, walaupun istilahnya mereka sering kita kan namanya kayak ibu ya, sudah berumah tangga, kadang sering berselisih paham gitu. Reni nggak pernah lihat itu, nggak pernah. saking begitu sabarnya ayah ya. Iya, bahkan ketika ayah sudah tiada, ibu pun cerita ke Reni akhirnya. Mungkin ibu 1 tahun lebih trauma, mungkin karena sangat kehilangan. Jadi di situ Reni berpikir untuk aku sedih-sedih. Ya emang sedih, cuman yang lebih terpenting adalah ibu. Jadi saya harus menguatkan ibu saya. Bagaimana caranya, bukan menghilangkan memori, tapi supaya mungkin ini yang jalan terbaik. Ini yang Allah berikan ini yang terbaik gitu ya. Iya. Yang pertama kan tadi kata Reni masih ada ibu ya, masih ada ibu, jadi Reni juga harus menguatkan diri karena masih ada ibu yang perlu Reni seperti itu ya. Tidak berlarut-larut dalam kesedihan, itu kan menurut Reni seperti komunikasi dengan ibu baik ya, tapi ya. Baik. Nah kalau ini baik. Ibu sering terlihat sedih nggak kadang-kadang? Sering banget Bu. Ketika saya sudah sampai di rumah, mungkin dia sholat duha atau sholat zuhur, dia tiba-tiba keluar dari kamarnya, matanya sembab. Sampai saya nanya, kenapa Bu? Ya biasa, keinget ayah. Ya saya pun juga ikut nangis jadinya, Jadi nangis terbawa. berdua gitu. Ya karena kami juga sering apa namanya me time gitu, sering keluarga, waktu keluarga itu selalu diusahakan 1 minggu tuh kita keluar terus karena kami sering jalan Bu. Jadi kalau misalnya setiap ayah nggak ada, jadi kehilangan gitu. Oh, berarti kalau ayah masih ada tuh sering jalan sering keluar gitu ya. Kota bahkan berapa daerah, entah ke Kota Bumi atau Ke Palembang, saudara-saudara iya. gitu ya. Tapi ketika ayah nggak ada, jadi terasa kehilangan benar ya, kadang sering ngajak jalan-jalan ya. Tadi kan kaitannya dengan masalah ketika Reni mengajak kadang-kadang sering teringat gitu. Menurut Reni, kalau Reni sering teringat di saat Reni sedang menjalankan tugas, itu dampaknya akan seperti apa sih? Kalau dampaknya sih ya mungkin pekerjaan kurang konsentrasi. Jadi kurang konsentrasi pekerjaannya ya. Karena mungkin masih keinget ayah gitu. Karena kan Reni juga deket banget sama ayah, bahkan anak yang paling dimanja, mungkin saking nggak dimanjanya nggak boleh nyentuh barang apapun. Jadi ketika ayah udah nggak ada, ya semuanya tanggung jawab Reni. Iya. Nah, jadi agak perubahan itu agak membuat agak shock sedikit Iya, lah agak ya. shock. Tapi kan mau nggak mau itu harus dijalanin ya. Jadi menurut Reni ketika itu mengganggu, ketika mengajar dia masih selalu mengingat ayah, itu akan mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan, dan itu nanti dampaknya akan nggak baik untuk Reni ya gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal itu, kira-kira dengan Reni nih, Reni tadi sudah menguatkan diri karena masih ada ibu, untuk mengatasi hal itu apa sih yang sebagusnya Reni lakukan? Sebaiknya ya terutama ya masih ingat ayah, cuman jangan terlalu mendem banget, agar ya bisa konsentrasi gitu dalam mengajar, memberikan ilmu untuk anak-anak. Takutnya kan kalau misalnya masih terbawa, anak-anaknya kenapa nih ibu gitu, jadi kurang konsentrasi banget. Jadi saling menguatkan aja dari diri, berdoa untuk ya ayah yang di atas sana, pasti ini untuk mungkin Allah udah menjalankan yang terbaik. Allah sudah memberikan yang terbaik ya, seperti itu ya. Jadi kedepannya Reni akan coba untuk mengajarnya lebih konsentrasi lagi ya. Yang pertama, yang kedua berdoa untuk ayah ya. Udah gitu walaupun nanti akan ada, mungkin ada sedikit menangis, tapi menangis di dalam sholat, di dalam doanya seperti itu ya. Kira-kira nanti di sesi kedua ada nggak jam mengajar? Ada. Kira-kira Reni akan mulai melakukan itu tidak? Iya. Jadi mulai di sesi kedua nanti Reni mulai coba untuk konsentrasi ya, dan ini kan nanti ada salat zuhur ya, mungkin nanti setelah ini berdoa saja ya untuk ayah ya, mungkin seperti itu yang akan Reni lakukan.
karena salah satu untuk kebantu ayah tadi kan doa ya. Iya, Doa dari anak yang soleh ya. Amin. Karena amalannya yang tidak akan pernah terputus itu ada 3 ya. Doa anak yang soleh, amal jariah, satu lagi apa? Ilmu yang bermanfaat ya, yang tidak akan terputus itu amalannya. Dan saya rasa Reni udah paham lah ya. Apalagi masih ada ibu ya. Iya. Sebenarnya ibu itu yang merupakan kekuatan Reni sekarang ya ibu. Iya, benar. Ya benar ya. Jadi harapannya ya ini hanya ibu, menyenangin ibu, ya apapun semua buat ibu. Apapun kata dia it's okay. Iya. Untuk saat ini Ya, apapun kata iya. ibu ya udah oke, Oke. walaupun itu bertentangan dengan diri kamu Iya, sebenarnya benar. kan. Kayak kamu pengen sekolah sampai Iya. saat ini pun akhirnya terpendam dulu dan sekolah yang dekat dulu itu karena Ibu. karena itu harta yang paling kamu punya saat ini. Iya, benar. Kira-kira ya. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin diungkapkan atau cukup sampai sini aja? Udah sibuk, alhamdulillah sudah lega udah cerita ke ibu. Ya udah, terima kasih ya Rek, berapa Iya. menit sayang? Ya. Jadi mungkin hanya segitu ya. Iya. Kalau untuk belajar di dalam kelas saya rasa sudah cukup lah ya. Reni sudah bisa Iya. berkonsentrasi. Nanti di jam kedua sudah mulai dilakukan ini ya. Iya. Sudah mulai dilakukan. Nanti selesai itu kita boleh nih refleksi. Kita melakukan refleksi, kita ngobrol lagi. Apakah nanti Reni benar-benar bisa konsentrasi atau masih sedikit terbayang-bayang gitu, karena kejadiannya sangat cepat ya. Iya bu, sangat itu cepat. ya yang saya tadi bilang kayak napak bumi yang enggak, cuman itu terjadi. Mungkin itu udah jalannya. Secepat itu ya. Iya. Padahal sholat maghrib aja masih di Masih di masjid masjid, ya. makanya orang-orang di sana kok wah ini cepat benar, para sama saya masih sholat bareng gitu loh. Sementara saya juga nggak ada firasat apapun. Ibu pun sama juga seperti itu. Ketika misalnya saya pulang pun habis ngajar pun dibukakan gerbangnya masih udah gimana nah udah ngajarnya udah ya saya. Oh berarti kamu dulu tapi masih PPL ya Iya dulu ya. masih PL, masih belajar istilah. Nah tiba-tiba ya cuman ngeluh gini aja apa namanya, nah ayo mau jalan sebentar nih sakit kepala, itu masih wajar ya bu ya, karena sakit udah tua lah. Iya ya saya bilang. Terus saya emang posisinya belum makan, ya lapar banget, nanti anaknya nasinya belum masak. Iya. Ayah itu kerja nggak sih? Kerja cuma udah pensiun, Nah tadinya di swasta. mana? Di bagian buku-buku. Oh buku-buku Iya. kayak itu ya. Buku apa ya? pemasukan buku SD, SMP, SMA. Oh buku cetak. Buku cetak ya. Percetak ini apa? Di Erlangga. Penerbitnya Erlangga ya. Pensiunnya umur berapa tahun? Kemarin umur 50-an. Oh udah. Karena dia sempat pensiun karena dia kecelakaan bu, jadi kakinya itu mungkin agak susah jalan-jalan gitu, walaupun bisa cuman agak-agak kadang nyeri gitu. Itu kan sempat seminggu juga dirawat di rumah sakit karena kecelakaan sama temennya. Tapi nggak masalah kan? Iya, itu nggak masalah. kan? Kecelakaan tuh dibawa aja kan? Kepalanya enggak ya? Enggak, Ya. Mobil motor waktu itu. motor, dia masih pakai motor, belum ada mobil perusahaannya belum. Masih pengen motor. Pelosok-pelosok gitu. Nawarin buku ya. Iya. Gitu. Tapi kalau di BKP udah lama ya Reni ya? Udah lama, dari saya TK bahkan udah pindah ke sini karena ibu juga minta perpindahan dari desa Dikrui khususnya pindah ke Lampung, sini ke Lampung. Ayah dulu di Bandar Lampung apa? Di Krui juga, di Krui. Oh, jadi kalian tuh sama-sama di Krui? Iya, sama-sama di Krui. Pindah ke sini? Iya, ngambil perumahan di sini. Dari Jadi, kamu kecil itu? Iya, jadi saya TK udah di sini bu, TK Al-Azhar bawah. Oh iya, sama TK-nya Dipa. Iya, TK Al-Azhar. Udah memang di sini berarti Iya. memang dari kecil ya. TK, memang tinggal di TK sini. di BKP, SD BKP, SMP BKP. SMA pun BKP. BKP. SMA-nya kamu di sini? Iya. Di 14? Iya. Oh, kamu alumni sini berarti ya? Iya, alumni sini. Sekarang ngajar di sini juga? Iya. Ya, sudah ada. Berarti Belajar bu. untung aja universitasnya nggak universitas BKP ya? Iya. Karena apa bu? Saya dulu pengen kuliah di luar, ngikutin saudara saya di Bandung atau di Jakarta, itu nggak dibolehin. Bertentangan banget. Karena apa? Jangan dulu nak. Ayah sepi, ibu sepi, sedih. Dia orang sedih. Kembali lagi situ saya.
Ya Karena cuma satu berlawanan, ya? Bu. Anaknya cuma kamu sendiri sih ya. Sendiri, Bu. Kalau ibu mau boleh. Kalau ibu kan anaknya banyak, jadi ya istilahnya anaknya mau kemana Rame. kita silakan aja. Kalau kamu kan ya itu sih, ibu juga pernah punya teman anak tunggal ya seperti kamu ya. Jadi dia sempat seperti ini. Kenapa dia tidak mau menerima apa sih ya? Dia tidak mau pacaran yang tidak dianjurkan orang tuanya. Benar. Gitu. Jadi kayak gini. Kalau dia ngomongnya gini, kalau di Kauta itu anaknya 3. Benar. Kamu nggak nurut itu masih ada adik-adik kamu, tapi kalau saya nggak nurut, Iya. siapa lagi orang tua berharap dengan siapa lagi kalau Iya, bukan itu. saya. Itulah nggak enaknya anak tunggal tuh, Bu. Jadi ya udah mau nggak mau dia harus terima Iya, gitu dengan benar. apa keputusan orang tuanya seperti itu. Walaupun saya kecewa, artinya ya Allah gitu kan, itu ada putus asa. Karena ngeliat orang, wah kuliah di luar nih gitu kan, bukannya pengen bebas tuh enggak, cuma kayak ya dulu mungkin wah keren aja tuh gitu ya pikirannya. Ya bahkan ya sampai saya KKN aja saya paling sering yang ditengok, jadi sebulan tuh bisa 5 kali. Bahkan saya udah ngomong kayak ya Bu, gak usah sih ditengok terus gitu kan, gak enak sama kawan. Di Pengurjo, di desa Umur Ringin. Gimana tuh? Risewu. Ya. Ya mungkin gitu ya Reni ya. Jadi sebenarnya kematian, rezeki, Iya. jodoh itu kan sudah suratannya, surat takdir dari Allah, dan Reni tadi sudah berbicara bahwa Reni bisa menerima itu karena masih ada ibu yang membutuhkan Reni, sehingga Reni harus siap menguatkan hati ya. Dan nanti kedepannya pun Reni coba mengajar untuk lebih konsentrasi dan lebih profesional. Terima kasih banyak atas waktu Reni, dan Reni kayaknya piket ya. Iya Bu, saya pikir. Ya udah, silakan kalau Reni mau lanjut piket. Terima kasih atas waktu Reni, dan silakan melanjutkan aktivitasnya ya Reni. Nanti kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol lagi boleh. Ya terima kasih sebelumnya Bu, akhirnya saya bisa cerita ke Bu Yunita, ya setidaknya bisa lega dikit ya apa keluh kesah saya yang tadinya masih keinget ayah, sampai konsentrasi untuk mengajarnya masih kurang. Saya udah lega. Terima kasih. Ya, ya, sabar ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Inilah tadi video coaching yang setelah saya lakukan dengan rekan sejawat saya Reni di mana dia memiliki masalah masih mengingat ayahnya yang sudah meninggal, dan itu terkadang mengganggunya dalam memberikan pelajaran kepada murid. Semoga bermanfaat coaching yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.